Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Anugrah. Nomor induk mahasiswa 2201111934. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester, yaitu penjelasan tentang praktek mengajar. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan spesifik tentang apa yang diharapkan siswa ketahui, pahami, dan mampu melakukan setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Tujuan ini harus SMART. Harus SMART berarti harus sesuai dengan apa yang disampaikan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu spesifik, jelas dan tidak ambigu. Yang kedua yaitu terukur. Hasil dapat diukur atau dinilai. Yang ketiga yaitu dapat dicapai. Realistis dan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, relevan, berkaitan dengan kebutuhan dan minat siswa serta kurikulum. Yang kelima yaitu terkait waktu, ada batas waktu pencapaian yang jelas. Contohnya, setelah pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi 3 jenis bangunan datar dengan benar. Yang kedua yaitu materi atau topik pembelajaran. Materi atau topik pembelajaran adalah suatu isi atau substansi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan diajarkan dan dipelajari. Pemilihan materi harus relevan dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat pengembangan siswa dan mudah dipahami oleh siswa. Materi bisa berupa konsep, fakta, prosedur, prinsip, atau nilai-nilai. Contohnya, jika tujuannya tentang bangunan datar, materinya bisa meliputi definisi segitiga, lingkaran, persegi, ciri-ciri masing-masing, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat, bahan, atau sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Pemilihan media harus dengan karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan gaya belajar siswa. Contohnya papan tulis, proyektor, video pembelajaran, aplikasi interaktif, poster, model 3D, atau benda konkret. Yang keempat yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran adalah ukuran kegiatan yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar. Ini mencakup terhadap pembukaan, inti, dan penutup. Urutan ini penting untuk memastikan pembelajaran berjalan sistematis dan terstruktur. Yang pertama yaitu pendahuluan atau pembukaan. Menarik perhatian siswa, mengingatkan dengan pengetahuan sebelumnya, mengkaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti yaitu menyajikan materi, melibatkan siswa, dan aktivitas belajar, diskusi, praktik, eksperimen, dan memberikan bimbingan. Kegiatan penutup yaitu merangkum pembelajaran, refleksi, memberikan umpan balik, dan tindak lanjut atau tugas materi selanjutnya. Yang terakhir yaitu asesmen pembelajaran
formatif dan sumatif. Asesmen pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik. Ada dua jenis utama asesmen. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang berkelanjutan agar siswa dapat memperbaiki pembelajarannya dan guru dapat menyelesaikan strateginya. Tidak untuk menentukan nilai akhir, tetapi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contoh singkatnya yaitu seperti kuis singkat, diskusi kelas, observasi partisipasi, pernyataan lisan, jurnal belajar, dan refleksi diri. Selanjutnya itu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir periode pembelajaran, misalnya di akhir bab, semester, atau tahun ajaran. Tujuannya untuk mengukur capaian akhir pembelajaran siswa secara keseluruhan dan menentukan kelulusan atau tingkat penguasaan materi. Hasilnya seringkali digunakan untuk memberikan nilai dan atau peringkat. Contohnya yaitu seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, proyek akhir, portofolio akhir, atau presentasi akhir. Lanjut yang ketiga yaitu praktik kegiatan awal pembelajaran. Meliputi yang pertama yaitu cek kehadiran. Yang dimana cek kehadiran ini penting bagi guru untuk mencek siswa apakah hadir di kelas atau tidak hadir. Misalnya Azril, apakah hari ini hadir? Hadir. Selanjutnya lagi Andriana kata temannya Andriananya sakit. Oh, berarti dalam absensi tersebut sakit. Selanjutnya itu menyampaikan tujuan, yang dimana sebagai guru menyampaikan tujuan pembelajaran itu sangat penting bagi siswa agar mengetahui pembelajaran apa hari ini yang akan disampaikan oleh gurunya. Misalnya menerapkan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Di situ guru menyampaikan tentang pembelajaran menerapkan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ini contoh tujuan yang disampaikan yaitu melalui diskusi peserta didik dapat mengemukakan tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah, atau melalui tanya jawab peserta didik dapat menyebutkan huruf-huruf alif lam samsiah dan alif lam komariah. Yang selanjutnya yaitu apersepsi, menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan topik yang akan dipelajari. Sebelumnya yaitu agar membaca Al-Quran tidak salah-salah dan sesuai dengan makharijul huruf atau hukum bacaannya, ya, dari mempelajari alif lam samsiah dan komariah. Ini sebelumnya bisa juga dipelajari, tetapi pembahasan yang kali ini yaitu tentang alif lam samsiah dan komariah. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini penting untuk siswa agar bisa menjelaskan pembelajaran yang disampaikan kali ini dan bisa diulangi lagi
Seperti misal pertanyaan pemantik, misalnya apa perbedaan antara alif lam samsiah dan alif lam komariah, atau bagaimana hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah, atau ada lagi misal bagaimana cara membaca alif lam samsiah dan alif lam komariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.